Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini atau siang ini adalah pertemuan kelima dari pengantar ilmu manajemen. Dan topik pada hari ini adalah mengenai perencanaan. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Kita ada istilah POAC, POACC atau PODAC atau apa segala macam ya. Nah, semua diawali oleh yang namanya perencanaan. Nah, jadi ini adalah salah satu dari fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalamnya terkait aktivitas atau kegiatan yang mendefinisikan tujuan organisasi, kemudian kita membuat strategi dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Nah, oleh karena itu, perencanaan ini merupakan tahap awal dalam kegiatan atau aktivitas suatu organisasi yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kemudian, perencanaan ini merupakan suatu proses yang menentukan apa yang ingin dicapai pada masa depan dan juga menentukan segala bentuk tahapan yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang di dalam waktu atau kurun waktu tertentu, yang nantinya di mana ada proses-proses baik mulai dari tahap pengujian, ada kegiatan bagaimana mengkaji ketidakpastian, mengukur kapabilitas, menentukan arah pencapaian, dan juga menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Jadi, sebagaimana saya jelaskan, perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan suatu organisasi. Bahkan ini tentunya menjadi langkah yang paling awal dari totalitas suatu kegiatan organisasi. Nah, kemudian apa fungsi dari perencanaan? Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah membantu proses pengambilan keputusan yang terbaik sesuai dengan tujuan organisasi. Di mana pada pelaksanaannya proses perencanaan itu dilakukan oleh seseorang manajer yang harus mampu menjawab 5W dan 1H. W yang pertama adalah what, apa tujuan yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua adalah why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi. Yang ketiga adalah where, di mana lokasi yang paling tepat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. W yang keempat adalah when, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan agar tujuan tercapai. W yang kelima adalah who, siapa saja orang yang tepat yang harus dipilih untuk bisa melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan dari organisasi tersebut. Dan yang hanya adalah how, bagaimana metode atau juga cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Intinya, sebuah perencanaan itu berfungsi untuk dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan atau aktivitas organisasi. Dengan demikian, selanjutnya maka dapat dilakukan upaya-upaya mengidentifikasi segala bentuk hambatan, kemudian melakukan koreksi terhadap penyimpangan dan sesegera mungkin juga dapat mengendalikan dengan baik. Nah, apa manfaat perencanaan? Yang pertama tentunya adalah pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat. Yang kedua adalah karena disusun secara teliti dan akurat, tentunya bisa menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi di perjalanannya. Yang ketiga adalah perencanaan ini mencakup standar atau batasan tindakan dan biaya, sehingga akan menjadi mudah dalam pelaksanaan untuk aspek pengawasan. Dan juga perencanaan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas, sehingga
para pelaksananya memiliki irama atau gerak dan pandangan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan dari perencanaan. Nah, kita bicara soal tujuan. Apa tujuannya? Pada dasarnya tujuan organisasi dalam melakukan perencanaan adalah pertama adalah menunjukkan arah. Kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga adalah meminimalisasi pengulangan langkah. Nah, yang keempat adalah mengatur standar untuk pengawasan. Nah, tentunya dalam kaitan dengan perencanaan tersebut ada tahapan-tahapan atau yang harus dilalui bagaimana menyusun perencanaan yang baik. Yang pertama adalah bagaimana menetapkan tujuan, ya, kemudian merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan juga mengembangkan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, apa tipe-tipe perencanaan? Nah, pada dasarnya tipe perencanaan ini bisa berdasarkan ruang lingkup yang kita sebut dengan yang namanya dalam kaitan dengan ruang lingkup adalah perencanaan strategis atau strategic planning. Kemudian ada namanya perencanaan taktis atau tactical planning. Kemudian ada lagi namanya perencanaan terintegrasi atau integrated planning. Nah, ini nanti bahannya ada bisa dibaca, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada perencanaan yang nanti berdasarkan tingkatan. Kita mengenal istilah yang namanya master plan atau rencana induk. Nah, ini perencanaan yang memiliki fokus pada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang serta juga ruang lingkupnya yang luas. Kemudian ada namanya operational planning atau rencana operasional. Dan kemudian ada namanya rencana harian atau day to day planning. Nah, kemudian berdasarkan jangka waktu, perencanaan itu ada namanya jangka panjang, long term planning, ada yang jangka menengah, medium range planning. Nah, kalau jangka panjang 10-25 tahun, kalau jangka menengah 5-7 tahun, dan juga rencana jangka pendek atau short range planning. Nah, ini biasanya hanya berlaku paling lama 1 tahun. Nah, apa teknik-teknik? Nah, ini juga nanti teknik-tekniknya bagaimana melakukan perencanaan, ada yang berdasarkan peramalan, ada yang berdasarkan metode matematik, ada metode statistik, dan banyak bentuk-bentuk teknik-teknik perencanaan yang bisa dibaca di dalam presentasi yang saya siapkan untuk hal ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah hambatan-hambatan dalam kaitan dengan perencanaan efektif. Ada 2 jenis hambatan pengembangan rencana-rencana efektif. Yang pertama, adanya penolakan dari sisi internal, di mana para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana ini ada penolakan dari dalam. Yang kedua adalah keengganan umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana karena perubahan-perubahan yang ditimbulkannya. Nah, alasan mengapa banyak manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan ini membuat rencana, ini juga bisa menjadi hambatan. Yang pertama, karena mungkin manajer itu kurang pengetahuan tentang organisasi. Kedua adalah ketidakmampuan tentang lingkungan, ketidakmampuan melakukan peramalan atau forecasting secara efektif, kesulitan dalam kaitan dengan operasi yang tidak berulang, takut gagal, ada biaya kurang mencukupi, kurang percaya diri, ya. Nah, ini adalah beberapa hambatan-hambatan dari perencanaan efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.